Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alifah Nur Fauzia dan ID NPM 115. Saya berasal dari kelas 2D. Di sini saya akan mereview sebuah novel karya Okhar Smini. Novel yang akan saya review adalah novel yang berjudul tentang Tarian Bumi. Jadi, novel Tarian Bumi karya Okhar Smini ini levelnya beda. Novel ini bukan sekedar cerita tentang cinta, melainkan cerita tentang tradisi, kasta, harga diri, dan pilihan hidup yang kadang konsekuensinya itu sangat berat. Kemudian novel ini juga diterbitkan pada tahun 2000 oleh Gramedia Pustaka Utama di Jakarta dengan jumlah halaman sekitar 176 halaman. Dan dari halaman pertama juga novel ini tuh sudah terasa kalau ceritanya bakal serius. Jadi novel ini bukan tipe cerita yang selesai dibaca terus udah langsung lupa gitu aja. Cerita dalam Tarian Bumi ini berfokus pada kehidupan perempuan di Bali yang hidup di tengah sistem kasta yang kuat. Tokoh utamanya yaitu bernama Luh Sekar. Dia adalah seorang perempuan dari kasta Sudra yang punya ambisi besar untuk memperbaiki nasib hidupnya. Dia percaya bahwa dengan menikah dengan laki-laki dari kasta Brahmana, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Logikanya sederhana, naik kasta berarti hidup kita akan menjadi lebih dihargai. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Masuk ke lingkungan kasta yang lebih tinggi justru membuatnya menghadapi tekanan baru. Karena meskipun statusnya berubah, penerimaan dari orang-orang di sekitarnya tidak selalu datang begitu saja. Konflik cerita dari novel ini juga kemudian berlanjut melalui tokoh Telaga, yaitu anak dari Luh Sekar. Kalau ibunya berjuang untuk naik kasta, Telaga justru melakukan hal yang sebaliknya. Ia terlahir sebagai bangsawan, tetapi dia memilih menikah dengan laki-laki dari kasta Sudra. Keputusan itu membuat status sosialnya turun. Di titik ini, ceritanya terasa seperti kehidupan yang sedang membuat lingkaran yang aneh. Satu generasi berusaha naik, namun generasi berikutnya justru memilih turun demi kebebasan dan cinta. Yang menarik dari novel ini bukan hanya ceritanya, tapi juga pesan sosial yang dibawanya. Melalui kisah para tokohnya, pembaca diajak melihat bagaimana sistem kasta dan tradisi dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, terutama pada perempuan. Tradisi yang terlihat sakral dan dihormati dari luar ternyata bisa menjadi beban bagi orang yang hidup di dalamnya. Dari sini, pembaca bisa belajar untuk lebih memahami realitas sosial dan lebih peka terhadap ketidakadilan yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, membaca Tarian Bumi juga memberi manfaat lain seperti menambah wawasan tentang budaya Bali, terutama mengenai struktur kasta dan adat istiadat yang mengatur kehidupan sosial masyarakatnya. Novel ini juga melatih pembaca untuk berpikir lebih kritis tentang tradisi, seperti apakah semua aturan sosial harus diterima begitu saja, atau justru perlu dipertanyakan jika menimbulkan ketidakadilan. Di sisi lain juga, kisah Luh Sekar dan Telaga mengajarkan tentang identitas diri dan keberanian dalam menentukan pilihan hidup. Setiap keputusan yang diambil tokoh-tokohnya memiliki konsekuensi. Dan dari situlah pembaca bisa memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh status sosial. Dari segi bahasa novel ini, Okhar Smini juga mengungkapkan bahwa bahasa yang cukup puitis dan emosional. Banyak bagian cerita yang terasa dalam dan menggambarkan konflik batin para tokohnya dengan kuat. Walaupun beberapa istilah adat Bali mungkin terasa asing bagi sebagian pembaca, justru hal itu membuat cerita terasa lebih autentik dan kaya akan nuansa budayanya. Secara keseluruhan, Tarian Bumi adalah novel yang tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga memberikan pengalaman membaca yang membuat sang pembaca berpikir lebih jauh tentang kehidupan, tradisi, dan kebebasan individu. Setelah menutup halaman terakhir, cerita dalam novel ini tidak langsung selesai begitu saja, karena pesan dan konflik yang disampaikan masih bisa terus dipikirkan oleh pembacanya. Bisa dibilang, novel ini adalah jenis buku yang tidak hanya selesai dibaca, tetapi juga meninggalkan kesan yang cukup lama di kepala. Cukup sekian review novel dari saya.
Terima kasih, bye-bye.